Aduh Reva, ini katanya kok siang banget. Tadi bangunnya kesiangan, Pak. Oh, ya udah, pokoknya besok berangkatnya harus lebih pagi lagi ya. Oke, Pak. Ya udah sana. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Untuk pertemuan kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang buku. Ya. Karena ini adalah namanya sampul depan. Ya. Jadi sampul depan isinya adalah judul buku dan penulis atau pengarang. Jadi anak-anak semuanya bahwa buku ini adalah bercerita tentang Jangan main HP terus, perhatikan penjelasan Pak Guru loh. Ah, nggak penting. Lagian semenjak aku suka nonton konten receh, aku jadi bosan menyimak dan sulit memahami pelajaran. Hai. satu penulis buku di Indonesia. Kak Ira silakan. Ya bagus. Ya selanjutnya ada lagi. Oh ya Latifah. Oh ya hebat semuanya ya. Ya ini saya Revana tuh. Oh belum terus coba Revana sebutkan. Gimana Pak? Saya tidak tahu. Saya jarang membaca. Saya Pak, saya. Bisa nulis buku. Sudah dong Pak, aku juga sudah punya buku antologi fabel berjudul Lebah yang Rajin. Coba saya bisa maju ke depan untuk menjelaskan sinopsis ke teman-temannya. Halo, perkenalkan nama aku Haya Naura Fadil Subroto. Aku telah menulis buku antologi fabel. Salah satu fabel yang aku tulis berjudul Lebah yang Rajin. Lebah akan menyempatkan waktu untuk membaca. Karena lebah sering membaca, ia sering. Loh, aku di mana kok tiba-tiba ada di sini? Loh, kamu siapa? Kok mirip denganku? Aku adalah kamu dari masa depan. Ayo ikut aku. Lihatlah kata-kata ini. Belajar hari ini, sukses hari esok. Revana, kamu harus bisa melaksanakannya. Ya, siap. Saya akan melaksanakannya. Lihatlah sekolah kamu. Di sekolah kamu ada mading. Kamu harus rajin membaca dan menulis di mading ini. Ya, ya, ya. Lihatlah teman-temanmu, mereka suka membaca. Kalau kamu tidak merubah kebiasaan burukmu, maka kamu akan tertinggal. Ya. Tunggu dulu, ada sampah harus kubuang. Lihatlah, kamu harus membaca buku di perpustakaan, karena membaca buku adalah jendela dunia. Loh, di mana teman-temanku? Kok sudah nggak ada? Pulang! Hai sahabat literasi, apakah kalian sudah paham apa itu literasi? Menurut sahabat, amanat apa yang bisa dipetik dari ceritanya Revana? Ya, kita hendaknya selalu senantiasa berliterasi. Ya, dalam KBBI 6, literasi adalah kemampuan menulis dan membaca.
Ada definisi lain juga, yaitu kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Nah, menurut Pusmendik atau Pusat Asesmen Pendidikan, literasi membaca adalah kemampuan peserta didik untuk memahami, menggunakan, merefleksi, dan berinteraksi dengan teks tulis agar seseorang mampu meraih tujuan pribadi, mengembangkan pengetahuan dan potensinya, sehingga dia mampu berpartisipasi sebagai warga masyarakat. Literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tapi harus mampu memahami konteks dan maknanya. Seseorang yang sering berliterasi akan berlatih dalam memecahkan persoalan, berpikir mencari solusi yang efektif dalam kehidupan. Menurut Ibu Watik Ideo, yang telah menulis lebih dari 370 buku anak, literasi sangat penting karena berpengaruh dalam kehidupan, yaitu mengenal nilai agama dan budi pekerti, keterampilan sosial dalam bahasa, kematangan emosi, punya makna positif terhadap belajar, keterampilan motorik dan perawatan diri, dan kematangan kognitif. Ya, kita juga harus nih mengenal tokoh-tokoh dunia yang dekat dengan buku, karena mereka menyadari pentingnya manfaat membaca buku. Yang pertama ada Bill Gates, membaca 50 buku dalam setahun. Ada Mark Zuckerberg, membaca 1 buku baru dalam rentan waktu 2 pekan. Dan nih tidak kalah tokoh dari Indonesia, yaitu Muhammad Hatta, memiliki 30.000 koleksi buku. Keren ya? Bagaimana di rumahmu teman-teman? Adakah perpustakaan di dalam rumahmu? Oh ya teman-teman, hendaknya kita rajin membaca, menjadi kutu buku. Jangan habiskan waktu hari-hari hanya untuk menonton konten receh atau hanya sekadar bermedia sosial. Tapi utamakan membaca buku ya. Karena jika otak terlalu banyak mengonsumsi informasi yang tidak berkualitas, akan menimbulkan brain rot. Brain rot adalah penurunan kondisi mental dan intelektual seseorang akibat mengonsumsi konten receh atau tidak menantang otak secara berlebihan dari media sosial. Lah, apa saja sih gejala dari brain rot? Yang pertama, kesulitan berkonsentrasi dan berpikir kritis, penurunan produktivitas dan menunda-nunda pekerjaan, gangguan tidur dan perubahan suasana hati. Dampaknya, penurunan kualitas hidup dan hubungan sosial terganggu. SMP Negeri 1 Pengadegan.